Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu. Awan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini kita mau praktek coaching sesuai dengan modul 2.3 ya. Dan saya, Eli Supartini, berperan sebagai coach dan rekan saya. Marula Banjarnahor berperan sebagai observer. Oke. Saya Cucu Munawaro sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Elis, Bu Cucu. Apa kabar hari ini? Pagi Pak Marulak, alhamdulillah ya Baik. baik-baik saja kita. Alhamdulillah ya Bu. Kita sehat-sehat semuanya. Baik Ibu Elis dan Bu Cucu, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3 pada pendidikan guru penggerak. Pada proses coaching ini, saya sebagai pengamat atau observer, ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya, saya akan mengamati jalannya alur coaching, Ya. apakah selama kegiatan percakapan nanti sudah sesuai dengan tahapan tirta Ya. atau belum. Ya. Nah, di mana tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, betul. Mudah-mudahan semua tahapan ini nanti akan tampak dalam proses coaching ini. Ya, amin. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Ibu Elis, serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Elis, Oke, kira-kira baik, Pak. kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi menyimak atau mendengar aktif Pak Marulak, seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih. Berarti Ibu akan mengembangkan kompetensi menyimak atau mendengarkan Iya, aktif. betul. Dalam kompetensi ini, kira-kira indikator mana yang akan Ibu tunjukkan dalam proses coachingnya? Oke, baik Pak. Seperti biasa ya Pak, kalau misalkan dalam coaching menyimak atau mendengar aktif, tentunya harus ada respon ya antara pendengar dengan pembicara, baik verbal ataupun non-verbal, seperti mengangguk, yang menandakan adanya gestur tubuh atau mimik muka dari pendengar itu sendiri. Dan juga ada respon baik berupa pertanyaan atau umpan balik dari pendengar itu sendiri. Begitu Bapak. Oh iya Bu ya. Jadi secara namanya implisit intinya bahwa dalam menyimak aktif ini adalah adanya interaksi antara coach dan coachinya Iya, pada betul. saat proses coaching dilaksanakan. Iya. Oke, oleh karena itu untuk selanjutnya kepada Bu Elis dan Bu Cucu untuk dalam proses coachingnya saya serahkan kepada Ibu berdua dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, untuk itu saya serahkan kepada Bu Elis dan Bu Cucu. Iya, Ya, iya baik. Pak. Dan saya ingin ya Bapak nanti ketika melakukan observasi kepada kami, Bapak, saya ingin Bapak menilai atau mengobservasi secara spesifik mengenai kompetensi menyimak secara aktif tersebut ya Pak ya. Iya, siap.
Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Mangga dilanjutkan. Iya, baik. Udah kan? Berjalan waktu kita bikin romantis. Kita bikin romantis. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Bu Cucu hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah. Kalau kabar Ibu gimana nih hari ini? Sepertinya Alhamdulillah. Ibu sedang bahagia ya. Ya, Terlihat betul dari sekali. aura wajahnya ya. Kok Sampai bisa ke sini. tahu? Ya. Alhamdulillah Masuk. hari ini saya lagi happy banget Bu Cucu. Ya Alhamdulillah. tadi seneng banget gitu ya udah ketemu teman-teman yang sudah lama, udah ada reuni Iya. gitu kan. Jadi fresh lagi, Masya serasa Allah. muda. Begitu Oke. juga Bu Cucu ya kelihatannya Iya. fresh banget. Alhamdulillah. Oke. Sudah minum vitamin tadi Bu. Oke, Bu Cucu, saya minta waktunya ya, kita ngobrol sekitar 30 menitan lah ya, Oke. kurang lebih. Iya. Siap. Lagi gak ada jadwal kan hari ini? Kebetulan Jam lagi istirahat ini Bu. Oh, iya, Jam istirahat baik, 30 menit. Pas Oke. banget nanti Iya. 30 menit lagi anak-anak masuk kelas ya. Oke. Kalau Iya. begitu ya, baik kita akan ngobrol sekitar 30 menitan ya Bu Cucu ya. Makasih atas waktunya. Oke. Kebetulan saya juga ada yang mau diomongin Ibu ya. Kemarin itu saya sempat nge-share hasil rapat kita kan ya yang terkait program sekolah. Iya. Ternyata ada sedikit masalah sih Bu, khususnya di kelas saya ya, khususnya di kelas Iya. 8E gitu ya. Ada beberapa orang tua murid yang Iya. keberatan Begitu. mengenai program yang kita sudah rencanakan itu Iya, Ibu, iya, begitu. iya. Terus sekarang sangat mengganggu saya sih Iya. sebetulnya masalah ini gitu. Jadi gak nyaman ya, Iya. karena disampaikannya secara tidak langsung. Iya. Jadi di grup dan semua juga tahu Ya, ya. sebetulnya kita itu kan sudah ya Bu ya, Iya. sudah melakukan sosialisasi mengenai program tersebut. Iya. Dan setelah saya cek, sebetulnya semua orang tua murid itu Iya. hadir gitu pada kegiatan sosialisasi tersebut. Iya, Akan tetapi ya biasa Bu ya, Iya. ada mungkin yang kurang menyimak gitu, betul. sehingga mereka itu mengutarakan Iya. ketidaksetujuannya atau Di luar rapat ya Bu betul Cucu ya. gitu Iya. disampaikan Betul. secara langsung oleh orang tua tersebut melalui WA group begitu Iya. Ibu. Oke, nah apakah Bu Cucu sudah berkomunikasi lagi sama orang tua tersebut baik via WhatsApp atau enggak bertemu langsung? Kalau bertemu langsung sih belum ya Bu ya, karena mungkin saya juga belum punya waktu ya Iya. untuk menemui secara langsung. Akan tetapi sebetulnya saya sudah menjelaskan Iya. kembali sih apa yang menjadi hasil kesepakatan kita Iya. waktu rapat tersebut, begitu. Begitu Ibu. Iya, terus sudah paham belum orang tua tersebutnya mengenai apa yang sudah dijelaskan sama Bu Cucu? Kalau saya pahami ya dari isi percakapannya itu Bu, sepertinya belum sih Bu. Tetap saja ya Iya, orang tua iya. tersebut beranggapan bahwa inilah intinya Jadi masih tidak berkenan, masih keberatan Hmm. gitu dengan kegiatan Iya, iya, program baik, yang baik. kita ajukan tersebut Ibu. Gitu. Oke, terus berdasarkan informasi yang barusan Ibu Cucu sudah sampaikan kepada saya ya, apakah Bu Cucu sudah mengidentifikasi faktor yang mungkin menyebabkan kenapa sih orang tua tersebut bisa tidak menyetujui program yang Bu, ya. sudah dirancang, padahal Iya. sudah disampaikan juga di rapat. Iya. Barangkali Bu Cucu udah mengetahui ini apa sih? Kenapa? Kalau dari percakapan kami itu Iya. Bu, alasannya itu katanya ya, program yang kita ajukan itu terlalu memberatkan katanya Bu, terlalu memberatkan siswa. Jadi di sini anaknya mungkin ya yang merasa keberatan, kemudian dia berbicara kepada orang tuanya dan orang tuanya menyampaikannya begitu. Jadi untuk sementara alasannya itu bahwa dia keberatan karena program tersebut terlalu membebani siswa begitu katanya Bu. Terus Bu Cucu sudah observe juga belum terhadap siswa lain? Apakah hanya
orang tua tersebut gitu ya, salah satu siswa tersebut yang merasa terbebani atau sudah ada penyampaian dari siswa lain bahwa memang benar nih program sekolah itu memberatkan kami, kata siswa-siswanya. Apakah sudah ada kemajuan seperti itu? Kalau mengobservasi sampai Ya. ke sana belum sih Bu ya. Hmm. Ini hanya sebatas orang tua yang menyampaikan dan saya yang menanggapi. Kalau mengobservasi sampai ke siswanya, Ya. apalagi mengidentifikasi Ya. satu-satu gitu ya Bu, Mhm. itu belum saya lakukan Ya, Bu. ya. Gitu. Menurut saya nih Bu Cucu ya, kita perlu melakukan observasi tersebut ya. Jadi kita harus tahu juga nih gitu ya, pendapat siswa lain. Jadi nggak hanya dari satu orang tua atau Iya. satu siswa gitu ya. Iya, Jadi iya. kita harus melakukan pengamatan atau observasi terhadap siswa lain Iya. supaya kita pun bisa mengetahuinya dan membantu kita untuk memahami perspektif yang berbeda dan bisa menentukan langkah selanjutnya. Begitu Bu Cucu. Iya, baik Bu ya. Saya juga sebetulnya sudah ada rencana sih Bu ya, bagaimana nih Ya. kalau misalnya kita mengadakan pertemuan lagi khusus untuk orang tua tersebut Bu. Oke, sangat setuju sekali sih Iya, Bu karena Cucu. kebetulan setelah dianalisis itu ada beberapa sih. Iya, Mungkin iya. nanti saya akan lebih mendata begitu Iya, ya. iya, Ada berapa orang tua yang merasa keberatan atau mungkin mereka belum paham begitu Bu. Jadi saya sudah ada rencana untuk melakukan pertemuan terhadap orang tua tersebut. tua Bagaimana tersebut, menurut ya. Ibu kalau Nah, begitu? Kalau menurut saya itu bagus sekali ya idenya gitu, kita bisa berbicara kembali ya untuk Iya. menjelaskan kembali ya, karena sebelumnya sudah dijelaskan. Iya. Jadi kita berbicara lagi, menjelaskan secara rinci lagi iya. gitu ya, tujuan dan maksud dari program yang sudah kita rancang. Terus kalau nanti pas ada pertemuan, kira-kira Bu Cucu apa sih yang mau disampaikan kepada orang tua tersebut? Pertama mungkin ya setelah mengetahui permasalahan ini, yang pertama saya akan menjelaskan kembali Bu mengenai program Ya. sekolah itu secara detail mungkin ya kepada orang tua yang Ya. mungkin belum paham gitu ya manfaat dari program sekolah ini Ya. gitu. Kemudian mudah-mudahan dari kegiatan tersebut, dari hasil pertemuan tersebut bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang sebetulnya hadir gitu di antara orang tua tersebut begitu. Siapa tahu nanti mungkin selain daripada terlalu memberatkan siswa, mungkin memberatkan juga gitu untuk orang tua. Jadi nanti kita akan ambil solusi dari hal tersebut dan mungkin ini Bu ya ada juga rencana lain selain itu. Tadi kan ada alasan dari orang tua itu memberatkan siswa kan ya Bu ya. Betul. Mungkin saya juga untuk tahun depan ya Bu ya untuk program sekolah ini mungkin akan lebih ke melibatkan siswa gitu dalam penyusunannya begitu Bu. Gitu. Ya, itu rencana saya. Kalau menurut saya bagus sekali ya Bu Cucu. Nanti ke depannya karena ini jenjangnya juga ya anak-anak sudah bisa diajak berdiskusi. Iya, begitu. Baiknya gitu ya. Ketika kita ada program kegiatan sekolah gitu ya, kita melibatkan anak-anak untuk bermusyawarah, berdiskusi terlebih dahulu dengan anak-anak. Betul. Jadi biar sesuai dengan kebutuhan mereka nih. Jadi kegiatannya apakah sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Jangan sampai kegiatan yang sudah dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan minat bakatnya siswa. Betul ya Bu. Memang sih kalau untuk kalau untuk pelibatan siswa sendiri itu belum pernah ya Bu ya, belum pernah dilakukan. Insya Allah karena mungkin adanya masalah yang sekarang ini, insya Allah untuk tahun depan kita dalam proses penyusunan program untuk siswa akan dilibatkan juga siswanya begitu. Semoga apa yang terjadi saat ini memang akan ada hikmah yang terbaik menjadi pembelajaran ya Bu ya untuk ke depannya. Apalagi Bu Cucu udah menyiapkan program bahwa nantinya kami akan melibatkan siswa gitu kan dalam bermusyawarah atau berdiskusi mengenai program sekolah. Nah itu saya setuju sekali. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya lebih baik lagi ya mengenai program-program sekolah kita. Iya, insya Allah ya Bu ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Cucu? Sebetulnya sudah cukup sih kalau untuk masalah ini ya. Insya Allah jadi agak sedikit ini ya sekarang lega. Kemudian sudah menemukan solusi ya. Jadi nanti setelah kita ulang ya tadi
rencana saya Iya. gitu ya Bu. Iya. Semoga nanti saya bisa melaksanakannya. Yang pertama, saya akan melakukan pertemuan ya Iya. dengan orang tua murid Betul. yang nanti saya mengidentifikasi dulu Iya. orang tua muridnya yang harus diundang itu siapa Iya. saja. Iya. Kemudian yang kedua, mendengarkan mungkin ya dengan Iya. seksama apa sih sebetulnya yang menjadi Iya. keluhan mereka itu Betul, gitu, betul. sehingga kita pihak sekolah menemukan solusi Iya. ya atas permasalahan yang mereka hadapi. Dan yang terakhir mungkin ini untuk jangka panjang ya. Iya. Insya Allah untuk tahun depan kita akan mencoba melibatkan peserta didik atau siswa untuk menyusun program sekolah kita Iya, ya baik. begitu. Saya setuju sekali ya dengan Iya. perencanaan dari yang sudah disampaikan oleh Bu Hmm. Cucu. Semoga berjalan lancar dengan apa yang kita rencanakan. Dan saya tunggu ya untuk nanti laporan Iya. berikutnya. Karena kan Bu Hasil Cucu, mungkin ya Bu ya hasilnya. hasilnya kan Bu Cucu mau mengadakan pertemuan Iya. dengan orang tua. Saya pun ingin tahu nih bagaimana nih gitu ya tindak lanjutnya, hasilnya, dan kedepannya nanti seperti apa. Begitu, Bu Oke, Cucu. ya baik Ibu, nanti mungkin rencananya minggu depan ya Bu ya. Iya, boleh. Insya Allah minggu depan saya akan menyebarkan undangan dulu Iya, mungkin ya. baik. Nanti setelah mengadakan pertemuan hasilnya akan saya laporkan kembali ke Ibu. Begitu. Baik, terima kasih Bu Cucu. Ya. Mudah-mudahan berjalan. Oke, baik. Terima kasih Bu Elis selaku coach dan Bu Cucus selaku coaching. Luar biasa sekali percakapan hari ini, coaching hari ini. Kepada Ibu berdua saya ucapkan sangat luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Pak. Elis, Bu Cucu, berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Elis sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menyanyikan harapan dari percakapan ini. Ya. Kemudian identifikasinya juga sudah sangat jelas dengan interaksi coaching antara Ibu Elis dengan Ibu Cucu Ya. melalui mimik, gestur, dan respon keduanya dalam komunikasi, di mana sesuai dengan kompetensi yang mau Ibu tunjukkan hari ini adalah kompetensi mendengarkan aktif. Ya. Nah, dan tadi terlihat dari penyampaian oleh Kuci, Ibu Cucu, dalam menyelesaikan masalah itu mendapatkan kesepakatan bersama, yaitu diantaranya yakni melibatkan siswa dalam program kegiatan sekolah. Nah, dan tanggung jawab tadi sudah terlihat juga dengan mengungkapkan target dan rencana aksi tersebut. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi yang mau saya sampaikan ke Boleh, Pak. Bu Elis sebagai coach. Menurut Bu Elis, dari hasil coaching tadi, kira-kira bagaimana perasaan Bu Elis pada saat melaksanakan coaching tadi? Oke Pak, baik. Alhamdulillah ya, perasaan saya tadi sangat senang sekali ya, karena ketika saya berbicara menerima interaksi yang enak sekali gitu Pak. Jadi nyaman ketika saya menyambut apa yang disampaikan Bu Cucu dan juga Bu Cucu mendengar apa yang disampaikan oleh saya. Ya, gitu. Pak. Ya. Baik, sudah ini ya, sudah senang. Dan tadi percakapan juga saya mendengarkan sangat asik sekali. Ya, jadi terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita harapkan dalam kegiatan coaching hari ini bisa menjadi hal-hal yang baik untuk selanjutnya. Amin. Terima kasih Bu Elis, Bu Cucu atas terlaksananya coaching hari ini dengan baik. Untuk observasi kali ini saya akhiri. Selamat pagi dan selamat beristirahat kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk menonton hasil dari latihan kita semua. Dadah. Semoga bermanfaat. Bergerak, tergerak, dan Menggerakkan. Oke.